Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang contoh-contoh praktik ekonomi Islam. Jadi keep on watching. Ada banyak pertanyaan seperti jual beli yang diperbolehkan dalam Islam seperti apa sih? Lalu jual beli online boleh nggak sih? Terus mau jualan tapi modal belum cukup, boleh nggak ya jadi dropshipper? Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita simak dulu apa sih jual beli. Menurut Said Sabiq, yaitu salah satu ulama besar di abad 20, jual beli adalah sebuah transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan suka sama suka, atau bisa juga disebut proses pemindahan hak kepemilikan kepada pihak lain. Tentunya dengan adanya kompensasi tertentu yang harus sesuai dengan koridor syariah. Untuk dasar hukum jual beli juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hadis juga sudah dijelaskan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan atau khamr, bangkai, babi, dan berhala. Lalu ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah tentang lemak bangkai?" Karena dipergunakan untuk mengecat perahu-perahu supaya tahan air dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu. Beliau menjawab, "Tidak boleh, itu haram." Jadi sudah jelas ya, dasar hukum jual beli dalam Islam. Jadi kita tidak boleh menjual maupun membeli sesuatu hal yang sudah diharamkan. Berikut ini adalah rukun jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, sigot atau kalimat ijab qabul. Selain rukun ada pula syarat jual beli. Untuk al-muta'aqidain atau penjual dan pembeli harus balik, tidak pemboros, dan kehendak sendiri. Lalu syarat barang yang diperjualbelikan harus bersih barangnya. Maksudnya adalah suci, tidak diharamkan. Lalu barang dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan barangnya, dan barang yang diakadkan ada di tangan. Ada pula syarat-syarat umum suatu akad, yaitu yang pertama, pihak-pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum. Yang kedua, objek akad diakui oleh syara. Syara maksudnya hukum ya. Akad itu tidak dilarang syara. Akad itu bermanfaat. Pernyataan ijab tetap utuh dan sahih sampai terjadinya qabul. Yang terakhir, ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Praktik ekonomi yang selanjutnya adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Murabahah sendiri didefinisikan oleh para fuqaha atau ahli fikih sebagai penjualan barang sehingga biayanya atau harga pokoknya barang tersebut ditambah atau di markup menjadi keuntungan yang sudah disepakati. Berikut adalah skema murabahah, yaitu penjual dan pembeli melakukan negosiasi dan persyaratan. Setelah itu penjual membeli barang dari supplier. Setelah itu penjual dan pembeli melakukan akad jual beli dan serah terima barang. Setelah itu ada pembayaran secara tunai maupun angsuran. Nah, praktek murabahah sendiri sudah ada di zaman Rasulullah. Praktik ekonomi Islam yang berikutnya adalah mudharabah. Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha di antara sohibul mal yang pemilik modal dan mudharib yang meminjam, di mana pihak sohibul mal menyediakan seluruh dana yang diperlukan oleh mudharib. Hasil dari usaha bersama ini dibagi sesuai kesepakatan pada waktu akad yang dituangkan dalam bentuk nisbah. Jika terjadi kerugian, bukan penyelewengan ataupun keluar dari kesepakatan, maka sohibul mal akan menanggung kerugian managerial skill, waktu, dan kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang harusnya diperoleh. Berikut adalah contoh akad mudharabah.
ada seorang mudorib yang akan meminjam kepada sohibul mal untuk usaha percetakan selama 9 bulan sebesar 20 juta dengan nisbah bagi hasil 40% untuk sohibul mal dan 60% untuk mudorib. Setelah mudorib menjalankan usahanya selama 9 bulan, alhamdulillah modal usahanya telah berkembang menjadi 35 juta. Maka keuntungannya adalah sebesar 15 juta. Untuk itu bagi hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk sohibul mal adalah 6 juta, yaitu 40% dari 15 juta. Sedangkan bagi hasil untuk mudorib adalah 9 juta, yaitu 60% dari 15 juta. Alhamdulillah sampai di sini dulu ya. Insya Allah akan berlanjut di video part 2-nya. Thanks for watching. Sehat-sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.